Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Mas Lagi Yana. gimana kabarnya? Baik-baik. Berkat Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, berjumpa lagi di podcast GKJB Belajar. Sekarang udah episode kelima. Nah, udah episode kelima dan eh, sekarang kita di podcast hari ini ditemani oleh Pendeta Simon Rahmadi, ada Pendeta Daru sama ada Mas Patria. Dan saya boleh kenalkan ini Pendeta Simon Rahmadi ini eh, pendeta yang ditahbiskan di GKJ Dagan Palur Solo ya, betul Pak. Kemudian diutus sebagai dosen oleh Sinode GKJ melalui GKJ Nehemia di STT Jakarta. Betul ya. Beliau punya satu istri dan dua anak ya. Nggak kebalik ya Pak? Nggak kebalik. Oke, kita juga ditemani oleh Pendeta Daru, Mal Hendi, Pendeta GKJ Bandung, dan ada Mas Patria, Majelis GKJ Bandung. Oke, di episode kali ini tuh kita pingin coba ngobrol ya tentang gereja dan tata kehidupan di gereja ya. Ya kita tahu lah banyak dinamika di gereja. Kadang-kadang kalau kita ngomongin gereja kan harusnya kita ngomongin tentang kasih, damai, hal-hal yang mungkin di luar sana nggak ketemu gitu. Tapi kenyataannya di gereja itu sendiri malah kita menemukan banyak tatanan yang mungkin ada banyak masalahnya gitu. Terus kita coba melawat kehidupan bersama juga ternyata ya susah juga gitu kan. Padahal gereja kalau kita anggap tuh bisa dibilang sebagai oasis ya, tempat kita mendapatkan kesegaran gitu. Tapi ternyata malah di dalamnya sendiri ya mungkin ada hal-hal yang tidak mengenakan buat kita. Nah, kalau di PPAGKJ sendiri kita tahu gereja itu ada tatanannya, maksudnya ada gimana cara mengurusnya gitu. Nah, mungkin saya bisa langsung tanya nih kalau Mas Patria, kalau menurut PPAGKJ itu gimana sih cara menata gereja itu? Baik, Mas Sena. Pagi Pak Simon, Mas Daru. Pagi Mas Pat. Kalau dari PPA GKJ, gereja itu adalah persekutuan kehidupan bersama ya, religius orang-orang yang telah diselamatkan dalam Tuhan Yesus. Gitu. Nah, di dalam kehidupan bersama itu eh, bukan bisa, pasti terjadi ekspresi religius ya orang-orang dan itu pasti bermacam-macam. Dan kenyataannya bahwa dalam gereja itu sendiri juga banyak pribadi yang berbeda cara berpikirnya gitu. Nah, sehingga diperlukan penataan. Gitu. Nah, penataan ini kalau di PPAGKJ ada 4 hal, penataan tatanan pengakuan atau ajaran, dogma, kata-kata lainnya, tatanan ibadat, kemudian tatanan hukum, dan tatanan persekutuan. Itu 4 hal itu yang diatur di dalam PPAGKJ. Oh, jadi dari PPGKJ emang sudah dirunut gitu ya, langsung ada 4 tatanan itu. Nah, dari mungkin saya bolang ya, ada tatanan apa tadi, pengakuan tatanan atau pengakuan isinya mengenai ajaran, dogma. Oh, coba boleh dijelaskan mungkin 4-4-nya langsung gitu. Ya, gitu. Ya, kalau tatanan pengakuan ya atau ajaran atau dogma gitu. Nah, di sini kenapa perlu ada tatanan pengakuan dulu ya atau tatanan ajaran dogma. Nah, berangkat dari definisi gereja tadi gitu bahwa ada kehidupan bersama. Nah, di dalam kehidupan bersama itu kan ada orang-orang di dalamnya gitu. Nah, orang-orang itu kan pasti berinteraksi gitu ya, pasti berinteraksi. Nah, di dalam interaksi tersebut itu bisa mencerminkan atau menunjukkan ekspresi religius orang-orang tersebut gitu dalam kehidupan bersama tadi gitu. Nah, supaya memperoleh persepsi dan perspektif yang sama dalam kehidupan bersama tersebut gitu, maka perlu ada tatanan ajaran yang menjadi pusat dari perolehan persepsi sama perspektif yang sama tersebut gitu. Nah, kalau di PPGKJ ajaran utama itu yang tidak bisa ditolerir yang menjadi pusat dari supaya persepsi dan perspektif dalam interaksi di kehidupan bersama itu terjaga itu adalah mengenai keselamatan gitu. Nah, di mana keselamatan itu merupakan karya Allah dalam kehidupan orang percaya gitu. Nah, karya tersebut merupakan anugerah diberikan secara cuma-cuma. Namanya tidak menuntut ya cuma-cuma, tidak menuntut balas atau pamrih gitu. Nah, ini adalah ajaran utama yang tidak bisa
ditawar gitu ya, ditawar gitu. Nah, ajaran ini memang masih bersifat multitafsir gitu. Nah, oleh karena itu di dalam kehidupan bersama dalam gereja itu ada gembala atau pendeta yang secara akademik mempelajari penafsiran keselamatan tersebut gitu. Nah, untuk diterjemahkan menjadi bahasa operasional yang lebih ringkas, jelas, namun detail gitu. Nah, supaya dapat dipahami dan diterapkan oleh orang-orang yang berinteraksi dalam kehidupan bersama tersebut. Nah, persepsi di sini adalah memahami keselamatan sebagai kasih yang murni gitu. Jadi karya Allah yang menyelamatkan manusia itu adalah kasih yang murni tersebut gitu. Kasih yang hanya memberi. Nah, dalam perspektif yang sama, artinya ketika orang-orang sebagai gereja tersebut berinteraksi gitu, nah semua berinteraksi dengan cara berpikir, cara melihat yang sama sebagai gereja yang telah diselamatkan gitu. Nah, persepsi dan perspektif yang sama itu yang pada akhirnya akan melahirkan interaksi yang sehat gitu, karena semua sama satu arahnya, semua ada rasa syukur sudah diselamatkan dan ada kepedulian satu sama lain gitu. Nah itu kalau dari tata pengakuan yang akhirnya bisa sampai kepada tadi kehidupan bersama yang penuh dengan interaksi itu ya dasarnya pusatnya ada persepsi Ya, perspektif yang sama mengakui tersebut Allah itu begitu. juru selamat gitu ya. Gitu. Nah, Ya. itu yang tatanan pengakuannya. Kalau kita bicara tentang itu Mas Basri ya, di dunia yang serba informasi hari ini kan ya, ini kan dunia sangat terbuka informasi. Tentu itu menarik sekali. Bagaimana gereja kemudian menjadi satu komunitas yang bisa mewariskan satu ortodoksi ajaran yang ortodoksi keberlanjutan pengajaran ya, dan itu menjadi pegangan dari dogmatika itu ya disebut Mas Patria tadi itu, tapi pada saat sama juga relevan karena dunianya berubah ya. Jadi satu ketegangan itu antara ideal dan praktisnya gitu kan ya. Bagaimana kemudian saya dengar juga sekarang orang lebih concern loh bukan pada benar dan salah, tapi ternyata orang-orang muda sekarang tuh lebih cenderung berpikir tentang relevansi ya. Jadi bisa benar dan salah itu nomor 2, tapi relevan nggak sama hidup saya? Connect nggak? Jadi banyak pertanyaan seperti itu tuh tentang dogmatika ini, jadi atau tentang pengajaran, sehingga memang itu realitas yang kita hadapi sehari-hari di gereja ya, antara menjaga pengajaran dan juga pada saat sama relevan dengan kenyataan sekarang, menerjemahkannya ke dunia kita. Challenge. Lanjut. Masih yang kedua nih, yang kedua apa tadi? Ibadat bukan ya? Peribadatan. Oh ya, ibadat. Ya, bidang ibadat. Ya, dari PPAGKJ peribadatan itu merupakan wadah untuk menjaga supaya tadi perspektif dan persepsi yang di tatanan mengenai tatanan ajaran tadi itu bisa terjaga gitu ya, tetap kuat gitu. Nah, oleh karena itu di sini di PPKJ ibadah itu disebut sebagai sarana pemeliharaan iman. Itu sarana pemeliharaan iman. Nah, ibadah di sini ya bisa dilihat atau orang pada tahu ibadah hari Minggu atau kadang ada ibadah khusus gitu. Nah, di mana intinya itu adalah ibadah sebagai cara orang percaya untuk bersama-sama mengungkapkan dan menghayati hubungan dengan Allah berdasarkan penyelamatan yang telah dialami. Nah, tadi berdasarkan tatanan pengakuan tadi itu. Nah, ibadah itu dilakukan dalam bentuk perjumpaan dialogis antara jemaat atau umat dengan Allah. Gitu. Nah, karena seperti itu, maka ya di sini pihaknya atau yang terlibat dalam ibadah itu ya jelas hanya jemaat, umat dan Allah gitu. Tidak bisa ada dominasi dari pihak yang lain, hanya umat dan Allah. Nih dalam PPAGKJ pun juga secara jelas ada mana yang bagian umat, mana yang bagian Allah ya, bagian Tuhan di sana gitu. Nah, itu yang terdapat dalam tata ibadah yang biasa dilakukan gitu, di mana porsi umat itu ada nyanyian, pengakuan dosa, persembahan. Kemudian kalau di pihak Allah ada berita anugerah, pembacaan Alkitab, ada khotbah, ada sakramen gitu. Nah, jadi ada porsinya seperti itu. Nah, itu kalau di tatanan yang kedua gitu, di peribadatan. Nah, kemudian kalau tatanan hukum, tatanan hukum di sini berfungsi mengatur peran operasional gitu di dalam kehidupan bersama tadi gitu ya, di dalam bersama. Nah, kembali kalau contoh kepada ajaran dogma gereja tadi mengenai keselamatan dan ibadah yang merupakan sarana pemeliharaan iman akan keselamatan tersebut. Nah, pelaksanaan ibadah sendiri itu kan membutuhkan sejumlah peran ya, petugas gitu yang mengatur semua aktivitas ibadah yang syarat dengan ritus-ritus tertentu gitu. Nah,
pengaturan tersebut atau pelaksanaan tersebut itu terdapat di dalam tata gereja dan tata laksana, tager talaknya tersebut. Nah, itu tatanan hukumnya. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah tatanan persekutuan. Gitu. Nah, bersekutu merupakan apa ya, tugas panggilan gereja gitu. Nah, sehingga ada tatanannya gitu. Nah, persekutuan dalam gereja ini merupakan satu kemestian yang tak terhindarkan gitu ya. PPA GKJ menyatakan tersebut. Nah, kenapa gitu? Karena kembali lagi pada definisi gereja yang adalah kehidupan bersama orang-orang percaya di dalam penyelamatan Allah gitu. Nah, sehingga sudah semestinya gitu bahwa orang-orang percaya itu mewujudkan persekutuan gitu. Nah, ibadah selain merupakan sarana pemeliharaan iman, ibadah juga menjadi wujud nyata persekutuan orang percaya gitu. Nah, dilakukan bersama-sama gitu. Nah, jelas itu sudah dari pengertiannya sudah menjadi sebuah bentuk persekutuan di sana gitu. Nah, apakah persekutuan sendiri hanya ibadah atau khususnya ibadah hari Minggu gitu? Ya tidak juga gitu. Di dalam gereja ada banyak bentuk, kalau persekutuan lebih bervariasi gitu. Ada yang istilahnya kadang ada istilah wilayah, ada komsel, ada blok ini, blok itu, kelompok ini yaitu kelompok persekutuan gitu, di mana wadah itu berarti sebagai wadah gitu untuk sarana pemeliharaan iman juga gitu persekutuan tersebut gitu. Nah, empat tatanan ini sebetulnya saling berkesinambungan ya dalam dalam apa ya, dalam memandang atau misalnya nanti harus memutuskan sebuah keputusan tertentu gitu. Contohnya misalnya pada saat pandemi kemarin gitu. Nah, saat kita tidak bisa ke gereja semua, nah ibadah minggu itu kan dilaksanakan secara online gitu ya. Ada bisa entah itu syuting atau yang datang dibatasi tapi disiarkan secara langsung gitu. Nah, seperti itu gitu. Nah, kebijakan-kebijakan yang diambil pada saat ibadah hari Minggu itu yang di online kan itu tidak bisa dilakukan atau ditentukan begitu saja tanpa mengacu kepada tatanan-tatanan yang tadi disebutkan begitu, seperti itu. Misalnya kayak ada beberapa gereja yang ibadah online-nya disiarkan secara bersamaan gitu, misalnya ibadahnya jam 7 gitu. Ya hanya jam 7 gitu. Ibadah kedua jam berapa? Jam 10 ya jam 10 gitu. Bukan yang jam 7 terus habis itu disetel terus gitu. Nah, seperti itu. Bukan pada hari Minggu itu tuh begitu. Nah, live langsung udah gitu ditutup gitu. Nah, nanti dibuka lagi jam 10 lagi gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu pandangannya ya kembali tadi bahwa persekutuan kehidupan orang percaya secara bersama gitu. Nah, ini kan bahwa kalau disiarkan langsung orang kan nanti bisa jadi secara tidak bersama-sama. Ada yang mungkin nanti setelah jam 8:15 baru mulai, jam 9:15 baru mulai dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, tapi kan tidak ada yang tidak begitu juga gitu. Nah, ada yang tidak, ada yang iya. Nah, itu kan semua ada dasarnya tatanan empat hal itu tadi itu yang mengatur itu semua gitu. Ada majelis gereja, ada pendeta di sana yang semuanya tentunya sudah mengambil keputusan berdasarkan kesinambungan dari keempat tatanan tadi gitu. Nah, seperti itu. Begitu. Oke, terima kasih Mas Fatu ya. Jadi dari keempat tatanan tadi seharusnya ini ya bikin kita tuh kalau misalnya buat keputusan atau apa kira-kira yang emang keperluannya untuk menata kehidupan gereja kita di sini, ya itulah acuannya ya, acuannya dengan segala macam, maksudnya sisi atau perspektif gitu. Itu yang harus membuat kita satu gitu. Nah, tapi pada realitanya mungkin kalau mungkin yang alami di sini gitu ya, mungkin atau yang memang berkecimpung dalam gereja yang ikut melayani, kadang-kadang ya tetap aja dari semua itu tetap ada orang yang mempunyai perspektif yang berbeda, punya pemahaman yang berbeda, jadi dan malah jadi membuat tidak damai gitu dalam gereja ini. Gitu kira-kira kenapa ya kok bisa? Maksudnya kan kita orang-orang gereja gitu, yang harusnya punya emang satu tujuan yang kita tahu gitu. Ya, kalau saya berpendapat pribadi, kita mungkin ada ingat lagu Sekolah Minggu gitu ya, gereja adalah orangnya, bukan menara, bukan gedungnya. Jadi ya gereja adalah orangnya gitu. Nah, namanya gereja orangnya ya semua sedang dibentuk gitu ya, semua sedang dibentuk dalam proses untuk menjadi serupa dengan Kristus gitu. Nah, proses yang dijalani setiap orang itu berbeda-beda gitu. Dan apa ya, mungkin bisa dibilang
dalam proses kehidupan itu tidak ada kebenaran mutlak di sana, adanya kebenaran yang sifatnya relatif jadinya gitu. Nah, berbeda dengan tadi ajaran dogma itu mutlak tuh, tidak gitu. Nah, kalau di sini proses kehidupan ya ajarannya mutlak, masalahnya orang dalam menggapai ajaran itu proses yang dijalaninya tidak mutlak kebenarannya gitu. Nah, itu relatif sifatnya gitu. Nah, sedang berproses ya wajar kalau tidak sempurna ya dalam membangun relasi, membangun respons sama akan yang lain gitu. Nah, kerapuhan kemanusiaan yang membuat sifat dosa itu masih ada, kedagingan gitu walau sudah menjadi anggota gereja. Mungkin itu sih kalau ininya Ya itu ya, dari maksudnya saya. jadi kalau bisa diambil kesimpulan ya kita sama-sama orang-orang yang masih berproses lah ya gitu. Mungkin Iya. ya ada konflik atau apa ya mungkin satu hal yang wajar tapi seharusnya jangan jadi fokusnya itu gimana cara menyelesaikan bukan bagaimana memperjuangkan ego sendiri atau kepentingan sendiri gitu ya. Oke. Ya tapi itu kan apa ya? Ya mungkin semua gereja seperti itu ya. Dan eh mungkin tantangan berikutnya seperti tadi disinggung gereja yang waktu kita pandemi kita mulai mencoba untuk masuk ke ranah digital seperti ya. Mungkin sebelum pandemi ya cuman beberapa gereja. Setelah pandemi, semua gereja berlomba-lomba atau ya demi ya sebenarnya tujuannya baik ya untuk kita semua bisa tetap bersekutu bersama. Nah, kalau masa lalu, maksudnya misal masa 2000 tahun yang lalu kan mungkin setelah Yesus naik ke surga gitu kan para rasul mungkin ya tugasnya ya menyebarkan kabar berita Injil gitu kan berita Injil. Tapi kalau setelah 2000 tahun kemudian sebenarnya tugas kita juga tapi ternyata dunia itu sudah sangat berubah gitu ya. Sudah sangat berubah dengan apalagi dengan dunia digital ini. Nah, eh, kita tuh sebagai gereja kan memang tugasnya memang memberitakan Injil ya. Nah, terus apakah masih bentuknya memang masih tetap gereja yang seperti kita tahu ini atau gimana? Atau kalau di zaman gini kalau misalnya kita lihat seberapa urgensi sih gereja itu gitu. Mana pendeta tahu coba bisa Menarik ini. Ya, memang kalau kita melihat gereja ya, gereja itu sebagai satu persekutuan ya dari kehidupan bersama religius orang yang dimenangkan Kristus. Gereja sendiri ada sudah hampir 2000 tahun ya, kalau kita hitung menjelang apa namanya beberapa tahun mendatang ini. Saya merenungkan gitu, gereja hari ini tuh sebenarnya berjalan di dua ketegangan. Yang pertama adalah bagaimana, ini pertanyaannya ya, bagaimana dia sebagai gereja yang hidup di masa sekarang itu mampu mendamaikan antara tradisi yang dibawanya, baik itu dogma, pengajaran, dan kekayaan rohani yang bersentuhan dengan realitas di masa lalu, yaitu pribadi Yesus ya, dengan apa yang dia lihat hari ini di zamannya. Berita yang ia terima sebagai satu kekayaan rohani itu seberapa relevan hari ini di tengah kenyataan yang sedang ia jalani. Itu ketegangan pertama. Ketegangan yang kedua itu adalah bagaimana gereja hari ini juga tidak berhenti pada hal-hal praktis berkubang di seputar persoalan hari ini, tapi juga melihat pengharapan di masa depan. Karena saya pertanyaannya, apakah kita juga akan bisa menjadi gereja yang memberikan satu dampak kalau bahasa Tuhan itu kan menjadi terang, menjadi garam. Tapi kalau misalnya nggak tahu masak apa, kan repot. Garam, garam gimana gitu kan? Garam yang seperti apa itu kita terjemahkan dalam kehidupan bergereja. Jadi itu dua ketegangan yang ada dalam gereja. Gereja kontemporer atau gereja hari ini itu selalu harus belajar menseimbangkan pesan yang kekayaannya di masa lalu dan juga harapan di masa depan. Itu sebagai pendeta waktu kita berproses dengan jemaat itu satu proses yang antara ideal dan realitas ya. Kadang-kadang tadi disampaikan Mas Patri ya, tatanan-tatanan yang kita bawa sebagai satu gambaran ideal gereja ya, kita meyakini gereja itu adalah tubuh Kristus, Kristus kepalanya, dan gereja dipimpin Kristus, bahkan Kristus berkomitmen penuh terhadap gerejanya gitu ya, mati bagi gereja, bagi orang-orang yang percaya kepada dia.
berhadapan dengan realitas kepelbagaian, apalagi hari ini semuanya didorong untuk menjadi ikut arus trennya gitu ya. Tidak jarang, kemarin ada survei yang menarik buat saya. Ada juga pemikiran bahwa ada loh komunitas gereja yang begitu mengikuti tren, tapi sampai, nah ini namanya survei ya, saya kesimpulannya adalah pemberita firman itu tidak lagi memberitakan pokok-pokok dalam firman begitu. Jadi survei ini tidak di Indonesia. Jadi, tapi itu menarik perhatian saya. Loh, kok bisa gereja seperti terputus dari tradisinya begitu. Dan justru merespon hal-hal yang kontemporer berdasarkan common sense gitu ya. Nah, itu menarik sekali. Nah, singkatnya adalah itu ketegangan yang harus didamaikan. Bagaimana tetap relevan dengan hari ini, tapi juga membawa kekayaan rohani itu dari masa lalu. Nah, jadi kalau menurut saya panggilan dan perutusan gereja di sepanjang abad dan masa itu tetap sama ya. Jadi Mas Enas sudah mengatakan yang pertama memang pemeliharaan keselamatan itu sebagai persekutuan yang merayakan bersama itu satu hal yang menjadi panggilan kita. Dan yang kedua adalah bagaimana komunitas ini menjadi terang dan garam tengah dunia, itu juga panggilan yang harus dinyatakan gereja. Secara khusus saya ingin bicara tentang GKJ Bandung. Dalam perumusan rencana strategis kita, GKJ Bandung menyadari hal perihal bahwa gereja ini ada di zaman ini tuh harus membawa sesuatu pesan gitu. Maka di dalam proses perumusannya itu kemarin kita melihat bahwa ada paling tidak 5 hal ya, ada 5 hal paling tidak yang berkaitan dengan nilai yang harus terus dibawa oleh gereja. 5 hal. Yang pertama itu adalah gini, kita melihat dunia kita ini penuh pergumulan dan ketidakpastian. Banyak disebut relatif itu ya. Sehingga kadang pengajaran itu kan perlu kita konsen di sana gitu. Maka GKJ Bandung ingin memberdayakan umat untuk menjadi umat yang dipersiapkan sehingga berani dan tangguh di tengah dunia yang berubah. Punya sikap yang berdasarkan pada pengajaran yang sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau hari ini tuh dunia itu gelisah, keras kehidupannya, banyak orang-orang yang butuh tempat untuk untuk berdamai gitu. Nah, ini gereja harus jadi tempat di mana orang merasakan damai sejahtera. Nah, itu kita kok tadi yang pertama itu bicara pengajaran, yang kedua ini bicara ibadah, Mas. Ibadah kita itu kita siapkan untuk menjadi tempat di mana orang bisa berjumpa dengan Tuhan dan mengalami pengalaman sukacita karena adalah pujian dan kedamaian. Menawarkan itu. Yang ketiga, ketika gereja menyadari bahwa dunia ini dunia penuh persaingan. Nah, orang-orang kalah itu kan banyak. Tersingkir, terpinggir oleh karena gerak kebudayaan luar biasa hari ini. Nah, gereja itu harus mampu bersama dengan mereka. Itu. Jadi kita menjadi tempat di mana kemurahan hati dan diakonia transformatif itu harus ada. Jadi kita mengembangkan pelayanan diakonia untuk merawat ya, dan juga bersama dengan mereka yang mungkin hari ini harus bertahan hidup, harus istilahnya mereka yang tersisihkan gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, di tengah krisis hubungan antar manusia ya, di mana manusia ini kan makhluk sosial sebenarnya. Nah, ya kita menjadi gereja yang menawarkan persaudaraan pergaulan yang sehat, dan khususnya dalam budaya Jawa nih, GKJ Bandung di tanah Jawa Barat kan gitu ya. Tapi kalau teman-teman ikuti, kita tuh punya karawitan Pak di sini, gamelan gitu ya, dan kalau pas lagi latihan tuh indah banget, bagus. Walaupun saya juga nggak ngerti ya, sedikit saja pahamnya, tapi kalau saya mendengarkan itu kekhasan kita, keramahan budaya Jawa yang jadi orang yang kangen gitu tentang itu bisa ke GKJ. Jadi itu 4 hal, dan terakhir kelima itu di tengah kebutuhan pelayanan yang berkembang dengan dinamis, kita ingin menghadirkan penata layanan tata kelola gereja yang kreatif dan cekatan. Nah, ini GKJ bertransformasi dari gereja yang tradisional ya, sebutlah gitu, kepada satu bentuk operasi yang, karena kita juga ada di kota dan cukup besar, bentuk operasional gereja yang lebih taktis gitu. Nah, ini
challenge juga di dalam manajemen gereja. 5 hal itu kita tanam Mas untuk bisa menjadi apa ya, gereja yang memiliki identitas hari ini untuk memberikan berkat ke sekitar, tapi tidak lupa kepada masa lalunya, pada kekayaan rohani yang terus dipelihara, dan juga harapan di masa depan gitu. Idealnya gitu loh. Oke, makasih Mas Al. Jadi, jadi itu tadi contoh dari GKJ Bandung ya. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya udah kita lakukan juga dan ternyata untuk masa sekarang hal-hal yang kita lakukan ini cukup relevan kayak tadi mungkin eh, ada yang latihan gamelan itu kan menyatukan orang-orang yang menyukai seni itu kan dan mereka di situ ya secara tidak langsung ikut bersekutu juga di sini segala macam betul kan. Nah, tapi itu kan untuk konteks GKJ Bandung ya. Untuk gereja sendiri, kalau kan salah satu tugasnya betul ya merawat keselamatan. Nah, itu apa yang mungkin bisa kita lakukan selanjutnya atau mungkin secara general di masa-masa sekarang ini apa yang kita butuhkan nanti untuk gereja yang bisa lakukan untuk merawat keselamatan itu apa ya? Ya, itu panggilan gereja ya. Iya, iya. Di Mas Simon aku duluan ya, Mas. Saya coba gambaran umum aja di GKJ Bandung ya. Jadi kalau kita lihat mengacu pada tata gereja tata laksana ya, pemeliharaan keselamatan itu kan hakikatnya adalah upaya gereja untuk melaksanakan perintah Tuhan Yesus, yaitu menggembalakan warga gereja. Dan di sini kita punya beberapa cara. Tadi sudah disebutkan strateginya itu bisa dalam bentuk kategorial, dalam bentuk kewilayahan, dan dalam bentuk pendampingan keluarga. Jadi komunitas ini menjadi strategi kita dalam merawat ya kerohanian warga gereja. Nah, kalau bentuknya itu bisa macam-macam, mulai dari ibadah, perkunjungan, pengajaran, bahkan seni budaya. Kita punya seni budaya di sini. Jadi itu sarana-sarana yang kita pakai. Bahkan kita juga mengajar ketika ada orang mau menikah, ada orang juga mengaku pertobatan, begitu mau pengakuan dosa, itu juga menjadi satu sarana-sarana kita untuk mengajar, Mas. Jadi tugas itu kita kerjakan di dalam kesadaran bahwa gereja di komunitas harus merawat seorang akan yang lain ya. Kalau bicara pastoral transformatif kan itu Pak Simon nanti ya kira Pak. Semangatnya pastoral transformatif di mana prosesnya sendiri itu pemeliharaan keselamatan itu tugas warga gereja dan juga tugas majelis. Jadi bersama-sama di dalamnya saling menopang gitu. Mungkin ada tambahan Mas Simon ini tentang merawat keselamatan ya. Pemeliharaan keselamatan. Iya, tentang keselamatan. Di waktu PPAG itu dirumuskan, ini sempat menjadi debat ya. Waktu itu saya masih belajar di S1 waktu itu ya, dan waktu itu debatnya begini, tugas gereja itu apa? Gitu. Lalu ada rumusan yang terkenal, namanya tritugas panggilan gereja. Yeah. Ya, itu orang pakai bahasa Latin. Itu namanya pertama koinonia, kedua diakonia, ketiga marturia. Harusnya martiria, tapi orang sering menerjemahkannya populer marturia. Ya, bersekutu dan kemudian melayani dan bersaksi. Namun tiga tugas panggilan gereja ini tidak jelas rujukan Alkitabnya. Kapan Tuhan Yesus memerintahkan tiga hal itu? Tiga hal ini muncul ke permukaan sebagai wacana besar itu dalam diskusi di forum-forum Dewan Gereja Sedunia, gitu ya, yang mencoba untuk membicarakan apa tugas gereja berdasarkan tradisi, gitu ya. Kalau di gereja tetangga ada yang mengatakan tugas gereja itu bukan hanya 3 tapi 4, gitu ya. Yaitu namanya tadi koinonia, diakonia, marturia, satu lagi namanya liturgia, menyelenggarakan liturgi. Nah, ini juga sebuah paham
tertentu. Nah, debat ini pada waktu uh, perumusan PPAG akhirnya dirumuskan dengan bagus oleh mendiang Pak Broto Smeti, gitu ya. Pak Broto Smeti melihat, coba lihat di kitab suci, gitu ya. Kira-kira apa sih gereja itu? Ya, gereja itu disebut dalam surat Efesus adalah uh, kepenuhan. Ya, kepenuhan. Jemaat adalah tubuh Kristus, Efesus 1 ayat 23, yaitu kepenuhannya. Jadi gereja itu adalah kepenuhan Tuhan. Apa maksudnya ini? Gitu ya. Ini harus digali maknanya. Nah, maknanya begini, istilah kepenuhan itu cara berpikir kuno, ya, itu bahwa realitas ini itu sebetulnya merupakan suatu misteri yang tak terpahami. Dan kemudian di balik misteri ini muncul sebuah aktivitas ilahi, gitu ya, sang pencipta, dan akhirnya menampakkan sesuatu, gitu ya. Nah, itu ketika sesuatu menjadi tampak, itu dianggap itu penuh untuk satu level, gitu ya. Waktu itu belum ada teori evolusi ya, tapi orang pakai bahasa itu dari yang tidak dikenal dan kemudian menjadi dikenal. Nah, itu ya disebut kepenuhan, dan kepenuhan ini akan terus berlanjut sampai sempurna, ya. Maka dalam Injil Yohanes dikatakan, dari kepenuhannya kamu akan menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dari kepenuhan atau pengalaman yang real akan Tuhan, kamu akan mengalami cinta demi cinta setiap hari. Nah, jadi tugas gereja kalau begitu, apa ini? Tugas gereja adalah mengalami kepenuhan Tuhan. Maksudnya apa mengalami kepenuhan Tuhan? Maksudnya adalah Allah bekerja, jangan dicuekin. Gitu. Dan Allah bekerja, jangan dicuekin, tapi ditanggapi. Ditanggapi bukan dengan penolakan. Kalau penolakan namanya dosa. Tapi dengan sikap positif, iya. Gitu. Nah, jadi tugas gereja adalah menanggapi ya, gitu ya. Tentang karya Tuhan itu, menanggapi. Kalau karya Tuhan ditanggapi, apa yang kemudian terjadi? Yang kemudian terjadi adalah orang ikut Tuhan. Makanya ada istilah klasik di GKJ yang sangat berwibawa, namanya derek Gusti, gitu ya. Derek Gusti itu artinya ikut Tuhan. Nah, ikut Tuhan itu seperti apa? Ikut Tuhan itu seperti lampu nyambung ke PLN, nyala, gitu ya. Ikut Tuhan artinya realitas nyambung ke pokok kehidupan, sumber kehidupan, ya jadi hidup. Nah, ikut Tuhan artinya, dibahasakan dalam bahasa PPAG, itulah keselamatan. Gitu. Jadi gereja itu pada dasarnya adalah buah karya Allah yang untuk menyelamatkan manusia, dan hasilnya adalah umat yang menanggapi karya Allah itu. Itulah keselamatan. Nah, kalau itulah keselamatan, maka tugas gereja melekat di situ. Tugas gereja bukan 3, tapi 2 saja. Semuanya berkaitan dengan keselamatan. 1, ya. Keselamatan karena sudah dianugerahkan, jangan sampai hilang. Maka harus dipelihara, gitu ya. Mungkin bahasanya, kalau bahasa sekarang mungkin lebih baik dirawat, ya, di-maintain, gitu ya. Bukan hanya dipelihara, tapi kalau pelihara kan seperti piaraan, gitu ya. Ini lebih seperti menjaga supaya dia tidak rusak dan terus bertumbuh, gitu ya. Nah, itulah tadi yang pertama. Yang kedua, selain dia dipelihara, pemeliharaan keselamatan, dia perlu dirasakan oleh umat manusia. Ini bukan hanya untuk dinikmati bagi diri sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan nama pewartaan atau pemberitaan, ya, bahasa teksnya pemberitaan, tapi maksudnya adalah pewartaan. Nah, kalau dibahasakan dengan bahasa yang modern, mungkin istilahnya begini, keselamatan itu yang diberikan oleh Tuhan pada kita itu perlu diasah 2 hal. 2 halnya adalah 1, signifikansi internalnya, supaya kelihatan signifikan. Nah, itu harus terus diolah, di-maintain. Dan yang kedua harus dijaga relevansi eksternalnya, supaya nyambung. Kalau kita nggak nyambung, kita jadi umat yang aneh. Gitu.
Asik ya, lihat ini ya. Iya. Ya, jadi kalau tadi yang sempat disinggung tuh, saya baru dengar tuh yang liturgia. Biasanya saya dengarnya diakonia, koinonia, Iya. marturia gitu. Dan ternyata kalau GKJ itu memahaminya dua ya, diakonia dan koinonia, koinonia atau marturia. Pokoknya melawat dan bersaksi gitu kan. Tidak pakai bahasa Latin. Iya, tidak pakai bahasa Iya, Latin. malah di Malah, PAG pakai bahasa Jawa, oh, ya kan? Ada bahasa Jawa, tapi nggak pakai bahasa Latin oh, karena oke. cara pikirnya beda. Oh, salah. Oke. Oke, kalau misalnya tadi kan kita sempat bahas untuk melawat ya. Jadi eh, ya karena tadi bawa keselamatan ya kita harus connect sama Tuhan. Iya. Ya itu harus dilawat gitu kan. Nah, kalau misalnya bersaksinya sendiri itu gereja itu idealnya seperti apa atau mungkin GKJ sendiri memahami seperti apa kalau bersaksi, gereja yang bersaksi itu seperti apa sih? Ya, saya coba ini melihatnya gini. Tadi sudah sangat sangat bagus ya dijelaskan Pendeta Simon ya, bahwa karya Tuhan ya, yang hadir tengah kita kemudian menimbulkan apa namanya respon ya untuk bersekutu itu bukan untuk dinikmati sendiri ya. Yang betul. Apa yang menarik dari kehidupan persekutuan orang percaya itu karena gaya hidup kita, karena dasar-dasar nilai kita itu sebenarnya itulah kesaksian kita. Nah, memang kalau kita melihat di dalam tata gereja tata laksana itu pekabaran Injil atau kesaksian itu sendiri harus dikembalikan kepada konteks. Jadi bahasanya adalah relevansi eksternal itu ya. Konteksnya itu menentukan bentuknya gitu. Bagaimana kita mencoba untuk tidak melakukan kesaksian yang justru memaksa pihak lain. Sehingga memang kalau kita lihat GKJ dalam membangun kesaksian itu menghayati betul ya, bahwa ketika orang bisa merasakan keselamatan, karya keselamatan itu karena pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Tuhan. Nah, kita menghidupi iman percaya kita itu sebuah kesaksian ya. Di situ saya senang sekali dengan istilah itu. Jadi gaya kehidupan gereja, gaya kehidupan orang percaya, baik itu di dalam persekutuan di gereja maupun di tempat dia ada, itu sebenarnya salah satu bentuk bersaksi. Kehadiran kita membawa sukacita, bawa damai, bawa pemikiran yang sehat. Lalu juga yang kedua, bahwa kesaksian itu sendiri juga disiapkan untuk dilakukan dengan pewartaan secara apa namanya bahasa ya, verbal, baik itu tertulis maupun dengan ungkapan ya, kita sampaikan keyakinan kita harus bisa menjelaskan kepada orang yang berbeda juga bila mana diminta kepada kita satu keterangan tentang itu. Jadi GKJ sendiri melihat bahwa kesaksian itu adalah bagian yang embodied juga ya tadi dengan sukacita yang kita terima. Ya nggak bisa bersaksi kalau kita juga nggak ngalamin kan gitu. Jadi kita harus pertama-tama menanggapi karya Allah dalam hidup kita dengan sukacita, dengan syukur, dengan persekutuan, ya, dan dalam tanggapan itulah kesaksiannya. Gitu. Jadi kita bawa itu menjadi satu bentuk respon juga terhadap dunia, respon kita, sehingga supaya kita nggak jadi kelompok aneh ya yang hidup dalam kolam kita sendiri gitu kan. Ya itu pandangannya. Gitu. Mungkin ya banyak sekali tuntutan gitu ya dan banyak pertanyaan. GKJ nggak buat pekabaran Injil nih, nggak benar-benar bersaksi nih gitu ya seringkali karena dibandingkan dengan bentuk-bentuk kesaksian yang misalnya ngirim para penginjil, para ini ya seringkali dipadankan dengan itu kok GKJ nggak melakukan apa-apa. Nah ini satu pandangan yang saya kira perlu kita luruskan ya. Saya juga melihat gini, salah satu teman itu dari gereja sebelah bilang gini, dimanapun jemaat kami ada di situ gerejanya ada gitu. Jadi artinya dimanapun jemaat itu berada, misalnya di kau pergi ke Papua ya di situ ada GKJ karena kau ada GKJ gitu. Jadi gambaran kesaksian itu melekat pada kehidupan jemaatnya. Itu menarik sekali. Dan saya pikir GKJ dalam pandangan tertentu
selaras ya gaya hidup kita itu kesaksian sebenarnya dimanapun kita ada. Jadi utusan-utusan Injil itu ya melekat pada kita, bukan pada pekerja-pekerja yang sebetulnya khusus para penginjil gitu ya. Karena penginjil itu ya kita semua. Ya benar disampaikan penghayatan terhadap respon terhadap kemurahan Tuhan dalam syukur itu kemudian menjadi satu pemberitaan pewartaan kepada dunia. Jadi kalau pergi ke pasar, ya tetap jadi orang Kristen. Jangan kok Kristen cuma di gereja, terus di pasar jadi orang lain gitu kan nggak mungkin. Gitu. Oke, Gitu jadi Mas itu Eko. ya, maksudnya tidak fokus pada title-nya, bisa dibilang kayak gitu, atau tugas khususnya gitu kan. Di mana kita berada ya Setiap. kita ya itu identitas kita sebagai orang Kristen ya kita tunjukkan, dan Iya. itulah wujud kesaksiannya gitu ya. Iya. Mungkin dari Pendeta Simon mungkin ada pandangan yang Ya, berbeda. bagaimana caranya kita bisa mewartakan keselamatan itu. Bagaimana kita sebagai orang Kristen itu bersaksi tentang iman kita. Nah, saksi itu unik. Saksi itu bukan fabrikasi. Artinya, dia tidak menciptakan peristiwa yang mau dia ceritakan. Kalau lihat saksi di pengadilan, dia tanya, ada kecelakaan di Bogor. Bapak lihat kecelakaan itu? Lihat. Gitu. Bapak ada di mana? Di Surabaya. Kan nggak connect ya. Jadi dia tidak boleh melakukan fabrikasi. Fabrikasi itu pabrik ya, membuat sesuatu yang supaya realitasnya kelihatan ada, padahal itu realitas ciptaan, fabrikasi. Atau juga bukan melakukan yang namanya aberasi. Aberasi itu ditutup-tutupi gitu ya. Misalkan saya lihat ada seseorang memukul istrinya gitu ya. Terus ketika saya dijadikan saksi, Bapak benar melihat bahwa orang itu memukul gitu. Saya bilang, ya tapi itu ungkapan cinta untuk mendidik misalkan. Kan peristiwanya ditutup-tutupi gitu ya. Dan juga bukan akhirnya menciptakan suatu standar baru yang dipercaya orang padahal nggak pernah ada. Namanya anakronisme. Nah, itu anakronisme ini racun ya bagi sivilisasi kita karena itu ada di mana-mana, karena itu diciptakan orang dan orang percaya padahal ya itu sebuah kegilaan, tapi itu real ada gitu ya. Nah, saksi harus mencegah diri dari semua itu. Nah, bayangkan kalau kita bersaksi tentang Kristus tapi nggak pernah ketemu Tuhan, kan konyol. Apakah itu saksi yang baik? Jelas juga. Jadi untuk bisa mewartakan keselamatan, ya kita harus mengalami keselamatan itu. Dan bagaimana supaya kita mengalami keselamatan itu? Pertama kita harus secara real berjumpa dengan Kristus itu di dalam pengalaman hidup kita dan di dalam gereja. Begitu. Oke, ya, makasih penjelasannya. Jadi asik ya. Iya. Padahal dunia sekarang itu di dunia maya itu kan waduh itu tipis-tipis sekali yang jangan yang 3 hal tadi itu ya. Ada yang jadi Perjumpaan dengan Allah itu harus dipelihara tadi kan ya. ya Dipelihara terus ya. atau dirawat ini. Ya, tadi ya, maksudnya ya salah satu wujud kita bersaksi ya itu. Tapi kita coba kita lihat ke diri sendiri nih. Kita coba lihat ke diri sendiri di gereja itu sendiri ya. Kita tahu ya ada mungkin kita juga mungkin ada yang mungkin terlibat di dalamnya atau mungkin yang enggak, ada yang mengalami gitu. Kita tahu ada beberapa gereja yang terpecah gitu kan. Kira-kira maksudnya sebagai yang tadi yang kita udah tahu ada 4 tatanan tadi, tapi ternyata ya masih bisa pecah juga gitu. Nah, gimana sih mungkin penyebab atau kita mungkin sebagai tindakan preventif ya gimana supaya kita nggak pecah gitu. Masih mau duluan deh kalau Kasusnya beda-beda. Iya. Iya. Bahkan di sinode juga ada ya kayak gereja yang akhirnya memutuskan untuk punya kehidupan persekutuan yang terpisah itu kan ada juga ya, sangat kompleks. Masih mungkin yang bagaimana caranya supaya kita tidak terpecah ya, itu skandal besar di dalam gereja itu ya.
itu satu dosa menurut saya, dosa besar. Nah, gimana supaya kita tidak pecah gitu ya? Kata kuncinya adalah cinta. Kalau cinta itu nggak mau pisah, walaupun ribut. Tapi kalau nggak cinta, biarpun bareng, itu seperti ada di dalam neraka, gitu ya. Kata kuncinya di situ cinta. Nah, bagaimana gereja itu menjadi rumahnya cinta, gitu ya. Ya, di gereja itu sang cinta harus manifest, harus aktif. Siapakah sang cinta? Allah adalah cinta, Allah adalah kasih, gitu ya. Dan seterusnya, misterinya di sana. Itu perlu kita alami. Nah, mengalami Allah ini perlu disehatkan terus-menerus karena realitasnya berkembang seiring dengan perkembangan diri insani manusia. Allah itu material atau imajiner? Kalau kita bilang, oh Allah itu imajiner, berarti subjektif, nggak ada objeknya. Atau dia objektif, tapi kalau objektif, wah berarti dia sama menjadi entitas saja, terukur. Dan Allah yang objektif itu bukan Allah, itu namanya berhala. Berhala terukur, tapi Allah akan tinggal selalu menjadi misteri. Nah lalu ini apa ini? Mengalami Allah. Iya, mengalami Allah yang seperti ini. Itulah pokok kitab suci. Kitab suci bergumul dengan tema itu. Bahwa Allah itu real. Real artinya nyata. Mematerialkan cintanya. Tapi dia akan tetap tinggal sebagai misteri. Pengalaman Israel berhadapan dengan ini. Allah tetap misteri. Nggak pernah bisa dipegang dalam satu konsep apapun. Ini satu refleksi belakangan yang saya coba renungkan. Di dalam Alkitab itu ada istilah dalam bahasa Ibrani YHWH, gitu ya. Itu kalau yang baca orang Ibrani itu nggak berani omong. Tapi kalau saya tanya kepada Mas Daru, YHWH bacanya gimana? Orang Ibrani Adonai ya. Ya. Kalau kita ya Yahweh, kadang-kadang Yehuwah gitu. Itu kalau ada istilah sampai baca itu pasti orang Kristen. Iya, orang Kristen ya. Kalau Yahudi nggak berani, karena itu nggak boleh diucapkan. Tapi orang Kristen selalu ada Yehwa, ada Yahweh, ada Jehovah. Malah dulu di GKJ ada sebutan Yehuwah, gitu ya. Itu ya seperti sebuah nama identitas. Padahal lambangnya adalah YHWH. Ini misterius nama ini. Saya sendiri mencoba menafsirkannya, belum tentu benar ini ya. Tapi tafsir saya begini, YHWH itu dari gugusan HYH. Itu artinya haya. Lalu ada kata wow, ada huruf wow, artinya dan. Ya. Jadi kalau ini dibaca itu harusnya YHWH, haya, haya. Sehingga nama Allah itu hanya bisa kita baca secara lengkap. Kalau kita nggak pernah bilang, kalau kita nggak pernah putus, haya, dan seterusnya. Mustahil. Haya itu apa? Haya itu kehidupan. Jadi sebetulnya nama Allah adalah kehidupan, dan kehidupan, dan kehidupan, dan kehidupan, dan kehidupan. Nggak boleh berhenti. Kalau berhenti, nama Allahnya luntur. Maka mustahil diucapkan. Oleh sebab itu, orang Ibrani akan begitu lihat lambang itu, menyebutnya, itu adalah Tuhanku Adonai. Dan isinya di mana? Kalau gitu perjumpaan dengan Allah itu. Di dalam kehidupan. Saat ini kita sedang menjalani kehidupan, berarti menjalani Allah setiap hari. Misteri ini kemudian diringkas di kitab Wahyu kan. Siapakah Kristus? Akulah Alfa
dan Omega. Omega. Alfa itu apa sih? Huruf Alfabet. pertama. Alfabet awal. Lambang apa ini? Lambang peristiwa Peristiwa. awal dan peristiwa akhir, lambang jalannya peristiwa. Sehingga di dalam kitab Wahyu digambarkan sang anak domba Allah yang tersembelih itu, dia membuka kitab-kitab kehidupan, membuka kitab di tahta ilahi itu, dan lahirlah peristiwa. Jadi rangkaian peristiwa yang kita alami itu adalah aliran dari sabda Allah. Nah, mengalami Allah di mana? Mengalami Allah di sini, di dalam kehidupan itu ya. ini. Iya. Tapi kehidupan yang tidak dibiarkan tanpa refleksi, tanpa tanggapan. Kalau kehidupan yang dibiarkan saja itu seperti tanaman, ya, atau seperti hewan. Tapi bagi manusia ada yang khas, bahwa manusia itu memproduksi cerita, memproduksi makna. Nah, dari aneka cerita dan makna ini lahirlah aneka ungkapan, aneka tanggapan, aneka cerita kehidupan. Dan itulah yang kita alami. Gereja, supaya nggak pecah, bagaimana? Gereja perlu mengalami ini semua dan merasakan aliran cinta Allah. Nah, saya sekarang memberikan kritik untuk melihat kompleksitasnya. Betul bahwa yang diungkapkan kitab suci, gereja itu adalah wadah cinta, wadah yang berupa tubuh Kristus, mengalami Allah setiap hari. Tapi toh gereja yang mengalami Tuhan setiap hari ini, itu adalah orang-orang yang bersalutkan kerapuhan dan dosa, akibatnya aneka bias terjadi. Harusnya cerita yang dialirkannya, makna yang dialirkannya adalah cerita cinta. Tapi kemudian ini tergelincir dalam aneka kegalauan. Ada cerita ketakutan, ada cerita karena dimusuhi masyarakat, ada cerita merasa jadi korban dari larangan membangun rumah ibadah dan seterusnya ya. Aneka penceritaan negatif itu muncul. Ini perlu diolah. Tadi kan pertanyaan supaya nggak pecah, kita harus mengalami cinta, gitu ya. Nah, lalu saya sendiri mencoba mengolah ini. Saya sering kadang-kadang tempo-tempo bertengkar juga, berselisih paham dengan baik rekan pendeta ataupun rekan-rekan pelayanan di tempat kami bekerja. Tapi ini bagaimana mengolahnya supaya tidak menjadi perpecahan? Saya mencoba mengolah dengan satu kata yang namanya devosi. Devosi itu artinya mencintai satu objek, dan objek itu adalah ciptaan, supaya tidak terjatuh ke penyembahan berhala. Itu statusnya adalah devosi. Kalau objeknya adalah realitas yang ilahi, misalkan Tuhan hadir, itu biasa disebut dengan nama adorasi. Adorasi terhadap kekudusan ilahi, dan devosi terhadap katakanlah jejak-jejak karya Allah yang saat ini dijumpai dalam aneka objek yang bisa kita alami. Gereja adalah objek, jejak ya dari karya Allah. Wujudnya benda dan manusia material. Tapi saya mencoba mengolahnya menjadi devosi. Ini walaupun benda, walaupun mimbarnya berdebu, katakanlah, ini adalah tempat di mana Allah mau mencintai. Nah, saya akan menghormati itu. Jadi saya akan coba mimbar sedikit dibersihkan. Dan saya sering mengajak itu pada teman-teman, ayolah rawat itu mimbar. Mimbar, di balik mimbar ada gulungan kabel, ada gombal, ada macam-macam. Ayo itu sikap-sikap macam itu dihilang. Ayo kita bertobat. Kita buat devosi terhadap gereja. Mimbarnya harus bersih, gitu ya, supaya ya, walaupun itu hanya lambangnya itu dihormati. Ya, mungkin itu devosi supaya gereja tidak pecah. Ya, kan saya rawat mimbar. Coba tiap hari dilap ya. Oke, ya jadi sebenarnya mungkin intinya ya rasa cinta itu sendiri ya, kita sebagai orang yang sebagai gereja lah, karena gereja bukan gedungnya kan, tapi orang yang mencintai Allah dan mengikuti Dia gitu. Dan ya supaya nggak pecah ya kita harus punya, tadi mungkin disebut devosi ya, kita
tumbuhkan rasa kecintaan kita terhadap gereja itu sendiri dan kepada Tuhan gitu ya. Nah, itu kan mungkin kan tadi kan kita bahas soal perpecahan, tapi kita juga punya mungkin istilah ya, bisa dibilang istilah. Ada yang namanya tentang keesaan gereja. Jadi kalau sepengetahuan saya, keesaan gereja itu berbicara tentang suatu apa ya, pokoknya ingin menunjukkan karya keselamatan Allah tanpa melihat lembaga seperti misalnya GKJ atau GKI atau HKBP, tapi yang penting ya tugas utama gereja itu yang terwujud gitu. Nah, itu benar nggak tentang definisinya keesaan gereja itu seperti itu, atau mungkin ada pandangan lain, Mas Del? Oke, ya hari ini kalau kita pergi Jalan Merdeka aja gerejanya udah 3 ya. Paling nggak kalau turun dari PIP sampai bawah itu kan udah 3 ya kan. Jadi ada gereja Isa Al-Masih, lalu kita, lalu ada gereja Katolik di bawah tuh ya. Katedral. Ya, mungkin kalau kita bicara keesaan itu sudah dibahas di mana-mana ya, bukan kesatuan dalam arti organisasi. Tetapi bahwa sebagai satu tubuh Kristus dalam pengakuan yang sama, kita berbagi satu tradisi yang ada pada gereja. Kita bisa beda-beda gerejanya, tapi kita dalam keyakinan pada karya Tuhan Yesus, tadi itu cinta Tuhan yang hadir dalam gerejanya itu membuat kita memang menyadari kita ini bersaudara. Kita ini semua satu tubuh gitu, dan gerak-gerak ekumenis itu sekarang semakin mendekat ya. Saling mengenal tradisi, saling menghargai tradisi yang berbeda, tetapi penghayatan terhadap respon terhadap karya Allah yang hadir tengah gereja itu menjadi satu ikatan atau persaudaraan di dalam kehidupan ekumenis. GKJ sendiri memang menyatakan di dalam tata gereja kita membuka diri untuk bekerja sama dengan gereja-gereja lain, bahkan juga terhadap agama yang berbeda dan juga pemerintah masyarakat. Tujuannya adalah untuk membawa satu kesejahteraan bersama gitu ya. Jadi kita mengambil bagian kebersamaan untuk membangun dunia baru yang yaitu kerajaan Allah yang harus ada di tengah dunia. Nah gitu Mas, jadi memang gerak ekumenis ini sendiri kalau kita lihat dari sisi praktis ya, saat ini GKJ kan juga terlibat dalam gerakan-gerakan ekumenis. Saya ada di PGI wilayah saat ini, ikut di sana sebagai MPH, Mbak Devi juga di PGI setempat, PGIS Kota Bandung. Jadi GKJ Bandung ini juga banyak warganya yang terlibat di kepengurusan lembaga-lembaga ekumenis. Ada PGPK juga di sini dan sebagainya. Jadi kita menyadari betul bahwa kehadiran kita ini bagian dari persaudaraan yang lebih luas. Nah, di Jawa Barat ini misalnya sekarang kalau kita lihat kan isu kebebasan beragama dan berkeyakinan itu masih menjadi salah satu tantangan ya. Ribut rukun kita soal ngurus rumah ibadah itu satu challenge gitu, dan masing-masing gereja sebenarnya merasakan kesulitan-kesulitan itu. Nah, kita mungkin GKJ Bandung udah punya tempat di sini, udah enak lah ya misalnya begitu, tapi kita bukan kemudian tidak punya urusan dengan itu, karena itu kan tubuh kita juga walaupun gereja yang lain. Karena itu kita dalam prinsip-prinsip bernegara bermasyarakat dan juga melihat bahwa itu bagian dari hak asasi manusia, kita mencoba terlibat mengadvokasi juga untuk memberikan perspektif. Jadi itu kalau kumpul-kumpul dengan teman-teman di Jawa Barat ini ya, PAUP dan sebagainya, kita selalu bilang kita ini bukan penumpang nggak bayar ya, atau negara ini terjadi seolah-olah kita tuh cuma menikmati, enggak, kita ikut di dalamnya, di dalam perjuangan Indonesia, perjuangan bangsa ini, perjuangan diplomatik itu dulu banyak juga orang-orang Kristen yang nasionalis, sehingga memang kembali ke sana gereja sendiri membuka diri untuk terlibat dalam gerakan ekumenis, dalam perjuangan gereja-gereja juga dengan masyarakat sangat terbuka, dan GKJ di dalam tata gereja dan tata laksananya juga memperjelas itu, kita sangat terbuka untuk bersinergi, untuk bekerja sama dengan para pihak dan juga menginspirasi ya. GKJ harus dari inspirasi, memberikan pandangan kekasan
iman Kristen kita menjadi satu bagian dari perjumpaan. Kita kalau sama NU itu mudah sekali, NU Katolik sebagainya itu kadang-kadang lebih gampang mas di sini gitu ya, karena kultural ya. Kita orang Jawa sama-sama kan banyak orang Jawa di situ. Tapi ya kembali lagi, kita harus terus mencari sih sebenarnya apa ya, bonding-bonding kita ya, ikatan-ikatan kita, sehingga dengan itu bisa membangun apa namanya bahasa yang sama untuk eh, menyampaikan semangat-semangat persatuan dan kesatuan dari apa masyarakat yang multikultur ini gitu. Jadi mencari titik temu lah untuk bisa membangun kesejahteraan bersama. Gitu Mas Yana. GKJ sangat terbuka lah untuk terlibat di sana. Oke. Eh, ya berarti salah satu bentuk mewujudkan yayasan gereja itu ya kita tergabung, maksudnya dalam Ya, beberapa serta kegiatan gitu ya. Misalnya ada satu badan tertentu yang bisa menyatukan kita, eh, kita terlibat karena memang satu tujuannya yaitu mungkin memberitakan Injil atau merawat keselamatan itu tadi. tetap ke sana. Tetap tujuannya ke sana ya. Dan sekarang kan semakin dekat kita dengan gereja Katolik misalnya. Nah, itu hal-hal yang berkaitan dengan asas saling menghargai, saling menerima itu kan lebih mudah sekarang kalau kita punya warga yang mau nikah misalnya dengan eh, kebetulan pasangannya dari Katolik Katolik. dan Nah, itu Protestan gitu. komunikasi kita sudah sangat baik sekarang. Jadi ya itu akhirnya berdampak juga pada kehidupan umat ya, sehingga bisa dilihat kesatuan itu ya. Kita nggak akan baptis orang ulang gitu, nggak ada di sini. Kita menerima baptisan yang diterima dalam baptisan Allah Bapa Putra Roh Kudus di gereja manapun yang apa namanya juga menerima hal yang sama. Mungkin dari Pak Pendeta Simon, mungkin kalau di Jakarta misalnya mungkin ada kegiatan apa yang seperti itu, atau mungkin di GKJ Nehemia seperti apa Pak? Oh ya, kalau wujudnya ya mungkin mirip-mirip ya pakai FKUP gitu ya. Cuma saya menghayati yang namanya keesaan itu adalah istilah yang tidak akan jalan tanpa penghayatan yang diwujudkan jadi tindakan. Jadi ini banyak orang bilang ya, kita harus bersekutu bersama, tapi nggak ngerti itu apa itu artinya bersekutu atau bersatu nggak ngerti apa artinya bersatu karena tidak pernah merasa-rasakan gitu ya arti katanya. Keesaan tuh khas banget ya Indonesia ya. Keesaan tuh Esa itu apa? Gitu. Kenapa nggak disebut kesatuan? Karena ternyata ada kedalaman maknanya ya. Kedalaman maknanya kan bisa kita runut ya kompleksitasnya kalau kita melihat pergerakan sejarah gitu ya. Di Amerika misalnya ada istilah federation itu yang kemudian menjadi United States sekarang gitu ya. Dulu ada kelompok lain yang namanya bukan federation tapi union gitu ya. Dan dari situ kemudian muncul pemaknaan ada organisasi yang disebut dengan nama United apa dan kemudian ada yang namanya Union apa ya, United of misalkan PBB ya United Nations gitu ya itu itu apa United itu jadi satu ya tapi nggak satu kan ya itu yang kemudian dihayati sebagai persekutuan. Tapi misalkan seperti Indonesia itu ada banyak suku itu pisah-pisah atau jadi satu. Ada berapa orang Indonesia? Jumlah Satu orang Indonesia karena satu. kita ada one nation gitu ya. Jadi itu menjadi union ya, unity of Indonesia. Nah, dialektikanya di situ. Yang satu ada persekutuan, ya tadi, yang lain ada kesatuan. Kita adalah negara yang secara Pancasila disebut sila ketiga itu ya, Persatuan Indonesia. Kita harus mengusahakan proses bersatu. Tapi negara kita negara persatuan atau negara kesatuan? kesatuan. Negara kesatuan. Jadi itu anugerah yang sangat besar bagi negeri kita karena kita menghayati
dialektika itu, dan di gereja kita itu meresap menjadi kata tadi, keesaan, gitu ya. Itu pun nanti ada berapa cengkok, keesaan atau keesaan. Itu baru saya rasakan ketika saya pindah Jakarta, Mas. Dulu di Jawa keesaan. keesaan, Maha Esa. Tapi di Jakarta orang Maha Esa atau Maha Esa. Dari Medan banyak, Pak. Iya, ada Maha Esa gitu Kita ya. Kristen atau Kristen? Ya, jadi penghayatan akan hal itu akan membuahkan sebuah laku perjuangan. Bahwa ternyata nggak mudah loh mewujudkan Iya, seperti sangat itu. tidak mudah. Saya pribadi mencoba mengolah urusan keesaan itu menjadi sebuah devosi. Tadi ya, devosi itu yang mencegah perpecahan ya. Nah, saya seorang pendeta GKJ, tapi saya devosif terhadap Bunda Maria. Saya berdoa, Salam Maria. Saya menghormati doa-doa itu. Kenapa? Karena saya menghormati gereja Katolik. Dan saya mencoba merasakan bagaimana aura rohani di gereja itu menjadi berkat, gitu ya. Bukan hanya untuk umatnya, tapi bagi dunia, gitu ya. Saya orang luar, maka saya menghayati bagi dunia. Namun pada hal yang sama, saya juga mencoba devosif terhadap suara azan. Kalau ada suara azan yang membuat ribut, biasanya kita gelisah karena terganggu, ya. Tapi ternyata kalau kita devosif terhadap itu, kita akan melihat itu adalah sebuah warta untuk memenuhi dunia ini dengan kalam lah, gitu ya. Jadi sabda Allah. Karena azan dibayangkan sebagai suatu apa namanya genangan firman Allah, gitu ya. Gitu. Lalu kemudian saya juga menghormati sekarang bisa merasakan penghormatan terhadap aura rohani yang orang Hindu misalkan pakai dupa. Kalau kita membakar dupa itu membakar sesajen untuk setan atau untuk siapa? Kadang orang berpikir begitu. Ya, kan kita makhluk yang memproduksi aneka cerita dan makna, gitu ya. Saya mencoba merasakannya hal lain. Dupa, kemenyan, dan bau-bauan itu adalah sebuah cara untuk mematerialkan pengalaman dengan Allah tadi, cara doa. Maka di dalam kitab suci kan ada orang majus itu, dia membawa emas, kemenyan dan tapi yang sering dipahami di gereja kan yang pertama, emas. Kemenyannya iya, mungkin dipahami tapi dihindari. dipahami Apalagi sebagai barang mahal. Ya, apalagi yang ketiga. Yang ketiga, bagaimana merawat jenazah itu pakai balm, pakai mur. Itu yang dilakukan oleh para murid Yesus terhadap jenazah Yesus. Kadang kita, misalkan penghargaan terhadap jenazah, nggak ada lagi, gitu ya. Pakai minyak wangi. Ya, apa Di botol itu. atau apa, gitu ya. Ya, sedikit pengalaman saya misalkan pernah mendampingi itu di sebuah rumah duka, gitu ya. Saya mencoba menghormati jenazah itu, saya teman. Tapi ternyata saya keliling, yang nemani cuma saya sendiri, ada beberapa jenazah. Bayangkan pada sebuah saya merasa damai saja, tapi artinya saya melihat ya ini semua hidup tergantung bagaimana itu dihayati dan kemudian dijelmakan menjadi tindakan. Keesaan dia itu bisa mendangkal kalau hanya jadi omongan. Tapi kalau itu bisa menjelma menjadi devosi dan cita rasanya meresap menjadi tindakan, itu banyak pejuang-pejuang yang militan itu. Iya, betul. Ya, jadi berarti mungkin fokus utama yang bisa kita lakukan yaitu menghayati arti keesaan itu sendiri ya. Jadi untuk mewujudkan berbagai hal ya kita harus ya tahu apa sih itu maksudnya gitu. Kalau nggak tahu ya apa yang mau dilakuin gitu kan. Oke, kita coba bicara tentang gereja lagi nih. Kalau
tidak bisa dipungkiri gereja mungkin yang dicari orang ibadahnya gitu ya, ibadahnya. Nah, kita tahu ya ibadah di tiap-tiap gereja itu berbeda-beda. Nah, saya mau tanya, kalau GKJ itu sendiri, kenapa sih ibadah yang kita miliki itu bentuknya sekarang seperti ini? Terus apakah memang sudah sesuai seperti itu atau mungkin ada yang bisa di improve atau dikembangkan lagi dari ibadah di GKJ itu sendiri? Gitu ya. Ya, ya sebenarnya tadi seperti singgung Mas Patria di awal ya, itu tatanan ibadah itu ya. Jadi kalau kita lihat eh, ibadah sebagai sebuah apa namanya sarana pemeliharaan iman ya, bahkan PPA itu ada istilah tetap dan utama ya di dalam gereja. Jadi ada dua, yaitu ibadah dan sakramen. Itu menggambarkan memang bagaimana letak ibadah dan sakramen itu ada di dalam jantung ketika kita bicara tentang perawatan, pemeliharaan, keselamatan. Maka waktu pandemi ya, kegiatan lain bisa berhenti, tapi ibadah tetap kita usahakan tetap bisa jalan gitu. Nah, ibadah ini sebenarnya kan satu apa namanya cara orang percaya memberikan respon terhadap kasih Tuhan yang dia rasakan. Jadi mengungkapkan dan menghayatinya di dalam satu bentuk apa namanya devosi tadi ya, satu bentuk pemuliaan terhadap Allah. Nah, ibadah sendiri di dalam gereja kita itu dihayati sebagai perjumpaan dialogis antara jemaat dan Allah ya. Tadi disebutkan di mana peribadahan itu sendiri ditata sedemikian rupa dalam unsur-unsur ibadah yang mewakili ya pihak umat dan juga pihak dari unsur yang mewakili kehadiran Allah sendiri gitu. Hal-hal yang mewakili respon manusia terhadap Allah itu misalnya ada pada nyanyian umat. Nyanyian umat itu tadi kan tadi ditanya kita kan gini terus atau enggak ya, dulu aja organ masuk gereja lama itu apa selain organ nggak bisa gitu ya, tapi sekarang kita lihat ada perubahan dalam teknik bernyanyi dan sebagainya. Tapi hal yang mendasar yang harus terus kita ingat adalah nyanyian jemaat itu adalah nyanyian bersama ya. Satu respon bersama jemaat sehingga para pendamping lagu tuh ya memang harus menempatkan diri sebagai pendamping jemaat yang bernyanyi, tidak bisa kemudian menggantikan walaupun mungkin nyanyinya lebih bagus ya. Jadi itu yang menjadi satu hal yang kita pegang bahwa kita sedang bersama-sama datang bersekutu berkumpul memuji nama Tuhan. Jadi keselarasan di dalam proses bernyanyi itu juga jadi satu hal yang kita perhatikan. Jadi ada nyanyian jemaat, lalu kemudian juga ada pengakuan dosa, ada permohonan kesanggupan, doa syafaat. Syafaat kita membawa doa-doa pergumulan bangsa, dunia, gereja, dan sebagainya masuk dalam doa kita. Seperti orang-orang yang membawa apa itu namanya, orang yang sakit itu dari atas genteng diturunkan untuk ketemu Tuhan ya. Kita membawa kesakitan-kesakitan dunia, pergumulan dunia dalam mewakili mereka untuk berjumpa dengan Tuhan, itu syafaat kita. Nah, selain itu ada unsur-unsur yang mewakili juga dalam ibadah itu kehadiran Allah. Misalnya dalam hal berita anugerah. Dan juga yang terus menjadi apa namanya ya perhatian jemaat itu kan pada saat pemberitaan firman ya. Itu mungkin ciri khas Protestan ya, selalu menaruh bagian itu menjadi sentral gitu. Beberapa gereja bahkan Pak Syafaat tuh pergi ke belakang gitu ya. Karena yang penting udah dengar firman itu kan repot ya. Nah, GKJ memahami ini ibadah dari mulai awal sampai akhir itu ya jemaat bersama-sama berjumpa dengan Allah. Jadi semua penting jadinya. Di dalam pemberitaan firman Tuhan kita menyadari bahwa penting sekali kita memohon pertolongan Roh Kudus ya. Karena baik kita yang menyampaikan refleksi maupun umat yang mendengarkan, karena di dalam penghayatan itulah ya bahwa dengan hormat, dengan taat, terbuka hati kita untuk menerima karya Roh Kudus itu menjadi permulaan dari satu pembentukan. Ketika orang punya persepsi yang salah terhadap orang tertentu, misalnya dia tidak suka lah dengan yang menyampaikan firman, itu sudah ada ganjelan, itu susah sekali. Atau yang menyampaikan firman udah punya motif ya, modus gitu ya, dia membawa
firman itu menurut kepentingan dia, kan repot, ya kan? Dan disitulah memang kita semua kemudian pada saat ibadah itu membawa diri kita untuk masuk dalam kesiapan untuk menyambut berita ilahi yang tadi Pak Simon beberapa kali saya catat ada istilah misteri Allah ya yang ingin kemudian kita hayati. Firman Tuhan, Alkitab itu kan berisi banyak sekali pernyataan Allah dan firman itu selalu baru sebenarnya. Seperti tadi ya, peristiwa kan berganti, berubah. Allah hadir dalam peristiwa-peristiwa itu dan itu yang coba kita tangkap, refleksikan bersama. Saya melihat ya janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub misalnya selalu disebut 3 itu dalam tradisi Israel. Tapi kalau kita lihat sebenarnya janji Allah pada Abraham diperbarui terus ketika ia Allah hadir bagi Ishak dan begitu juga bagi Yakub. Ada satu ada satu peristiwa yang ada benang merahnya tentang kehadiran Ia Allah yang Maha Kuasa, Maha Kasih itu. Tapi masing-masing itu punya relasi, punya penyingkapan pada waktunya. Jadi itu proses yang tidak selalu di kaku gitu ya. Jadi harus selalu beririsan dengan pengalaman sehari-hari. Begitu juga misalnya pengalaman Sinai, Musa misalnya dengan Tauratnya gitu ya. Itu kan juga satu proses kemudian ketika itu diwariskan pada generasi demi generasi ketika mereka membaca Taurat. Di dalam pengalaman gereja juga begitu. Jadi ibadah kita itu sebenarnya ibadah yang mencoba menghayati kehadiran Allah di dalam kenyataan hari ini. Jadi tadi kembali saya senang sekali untuk melihat gereja itu sebagai persekutuan yang kontemporer lah. Ada dimensi perjanjian, ada dimensi masa lalunya, ada perjanjian kontinuitas, tapi juga pada saat yang sama pengharapan di masa depan. Nah, keduanya itu ditangkap untuk merespon apa yang terjadi hari ini. itu selalu menarik ya. Jadi itu ibadah kita, ibadah. Monggo mungkin ada tambahan teman-teman bidang ibadah dari Mas Patria juga. Gimana Mas? Kalau dari bidang ibadah sebetulnya ini sih lebih kepada kami menjalani apa yang sudah tertuliskan di Tata Talak dan PPA. Lebih ke situ gitu. Namun memang kami juga tidak menutup terhadap beberapa hal yang ya mungkin dirasakan anak-anak muda biasanya yang istilah kekiniannya yang pengennya ibadahnya begini, ibadahnya begitu, gitu nah seperti itu. Nah itu tetap tetap ditampung ya, itu tetap ditampung karena mungkin memang tadi peristiwa perjumpaan dengan Allah sendiri kan proses setiap orang berbeda begitu. Jadi ya mungkin ada yang lebih merasakan berjumpa Allah dengan ibadah yang seperti ini, ada yang merasakan lebih berjumpa Allah dengan ibadah yang seperti itu, gitu nah begitu. Nah, itu sebetulnya yang kami berusaha untuk mencoba mencari jalan tengahnya sih, gitu yang bisa memfasilitasi semuanya, meskipun pasti tidak bisa memfasilitasi semuanya, begitu. Nah, kembali kepada apa gitu ya, kembali kepada tadi, kepada TGTL, kepada PPA, dan tentunya tadi ya di dalam awal yang tatanan pengakuan itu kan karya penyelamatan Allah kan sebenarnya multitafsir gitu. Nah, jadi ketika kami ketika adalah bentuk ibadah seperti apa yang diinginkan itu ya selain mengacu kepada PPL dan TGTL ya peran pendeta itu sangat menentukan ya buat memberikan yang solusi yang terbaiknya seperti apa pengajaran gitu. Meskipun tadi pasti ada yang tidak terfasilitasi sebetulnya begitu kan. Karena tadi ya setiap orang bisa mengungkapkan keinginannya yang menurutnya itu benar gitu, keinginannya begitu gitu ya. Iya, ngikutin tren kapan habisnya gitu ya. Dan gitu. Tapi menarik ya, ada sebuah ungkapan bahkan kita nggak mau juga gereja kayak anjing kecil yang ngikutin langkah kaki orang gitu. Dia cuma ikut lari-lari, ngikutin, gitu, tapi tidak tahu dia mau kemana. Nah, jadi ini John Stott yang ngomongnya. Jadi dia bilang ya gereja memang
perlu menjadi relevan dan harus gitu. Tapi juga tidak meninggalkan dari apa tadi pengajaran, keyakinan, pemahaman yang bersumber pada ya tadi istilah Pak Simon tadi itu orang Jawa itu ke apa kehadiran Allah. Jadi tidak menyuekin ya istilah Allah yang bekerja hari ini tuh hadir dalam firman, dalam kehendak yang dinyatakannya dalam kehidupan. Itu ya kita respon. Saya selalu pakai pemahaman tuh sederhananya gini. Kalau saya coba tanyakan, Mas gimana sih tahu kehendak Allah gitu kan? Banyak pertanyaan kan gitu ya. Kok susah sekali itu bahasa kan abstrak gitu. Saya mencoba untuk pakai bahasa yang sederhana begini. Kok saya satu yang pertama kehendak Allah itu nyata dalam firman-Nya, dalam Alkitab. Jadi ya belajarlah karena iman tumbuh dari pendengaran, mendengarkan firman Allah. Saya pikir itu satu kunci yang penting. Dengan memahami firman di situ dinyatakan kehendak dan peristiwa. Nah, tapi jangan ditanya lagi, nanti kan baca Alkitab ya bukan di trailer juga, dan itu proses yang harus kita bahas lebih jauh. Tapi tidak, firman Tuhan ada di situ. Yang kedua, kehendak Allah itu ya dinyatakan dalam ketetapan dalam kehidupan, yang tadi istilah lembaran-lembaran kehidupan. Allah mengizinkan peristiwa terjadi kan ada maksudnya. Nah, itu yang saya selalu hayati sebagai kehendak Allah. Jadi kalau saya pikir saya pengennya begini, Tuhan kasihnya begitu. Oh ya berarti saya belajar untuk memahami kenapa itu terjadi dalam hidup saya. Dan saya mencari makna di dalam pengalaman itu. Jadi kalau dalam bahasa gampangnya gitu kan orang kesaksian, ada kesaksian nggak minggu ini kok, nggak ada ibadah-ibadah itu kan suka kita anak muda. Ya siapa yang bersaksi tentang pengalaman dengan Tuhan pada minggu ini gitu kan. Dalam bahasa yang sehari-hari itu kan apa pengalamanmu dan bagaimana kamu menghayati Tuhan hadir di sana kan gitu aja. Jadi bukan berarti harus ajaib-ajaib gitu ya, harus apa sih namanya miracle yang sulit gitu. Tapi sebenarnya tiap hari itu ketika Pak Simon, oh kita mau memaknai tiap hari itu ada apa namanya ada pesan gitu. Kayak gitu. Ya. Oke, kalau Pak Simon sendiri menghayati ibadah itu seperti apa? Saya menghayati ibadah itu dalam bahasa PPAG. Itu adalah peristiwa simbolik dramatik tentang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Nah, kenapa kok simbolik dan dramatik? Sebab perjumpaan antara yang terbatas dan yang tak terbatas itu selalu tidak pernah bisa diungkapkan dengan lengkap. Maka harus menjadi simbol dan hanya bisa dialami lewat simbol. Nah, itu temuan berharga dari dunia manusia, namanya simbol. Bayangkan kalau kita nggak pakai huruf, bisa kita memproduksi aneka hal, nggak bisa. Ternyata untuk WA kita pakai huruf, untuk apa namanya bertransaksi apapun gitu ya pakai huruf. Huruf kan simbol. Nah, kalau simbol-simbol itu diaktifasi dan menjadi sebuah bagian dari kehidupan, dia akan melahirkan sebuah cerita yang dialami bersama-sama, yang dikemas dalam kata kedua dramatik gitu ya. Itu menjadi pentas kehidupan dan di situ makna perjumpaan itu menjadi terasa. Oleh sebab itu saya selalu cerewet mengingatkan para petugas ibadah. Para petugas ibadah ini itu adalah para fasilitator simbol dan drama kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Kalau para fasilitatornya ini tidak bermutu, dalam arti kurang persiapan, ya simbolnya jadi hambar. Kayak kita nonton film, ada film yang bagus, itu membuat kita menemukan sesuatu, ada pencerahan. Ada film ini apa sih, membingungkan, boring gitu ya. Nah, kira-kira ibadah kita seperti itu. Maka saya juga mempunyai satu nilai di dalam diri yang selalu saya tularkan. Kalau kamu dipasang sebagai fasilitator ibadah, siapapun, entah pendeta, pembawa kitab suci, pengumpul kantong persembahan, kamu harus hadir paling lambat 1 jam sebelum waktu yang ditentukan. Kalau terlambat, kamu akan berdosa.
walaupun dosanya kecil, tetap dosanya melukai Kristus. Gitu. Nah, itu uh, Ya. syukur kalau bisa dilakukan langkah berikutnya, yaitu persiapan. Ibadah itu harus selalu dipersiapkan. Semua elemennya. Kalau perlu dibuat skrip yang cukup teliti supaya terkelola, waktunya jangan berlebihan, lagunya enak, apalah pokoknya tadi simbolik dan dramatik itu harus bermutu. Kemudian mungkin ada teman-teman yang berpikir kalau gitu semua panggung sandiwara. Enggak, dari pihak manusia memang itu panggung sandiwara, tapi bukankah kita tidak sendiri karena ada Roh Kudus? Makanya dalam doa di kebaktian ada doa epiklesis. Doa epiklesis itu kan doa mohon selimut Roh Kudus atas pemberitaan yang mau dikerjakan. Sama seperti sakramen yang kita alami. Tanpa Roh Kudus itu simbol saja. Dan kalau simbol tanpa penghayatan akan makna sakramentalnya, ngapain ikut sakramen, beli roti di McDonald lebih enak gitu ya kan. Tapi apa yang membuat sakramen berharga? Justru simbolnya, dramanya. Tapi di gereja kita mengalami hal lain. Di gereja kita mengalami Roh Kudus. Itu yang kemudian mengubah katakanlah singkong yang kita siapkan dalam persiapan, diberi Roh Kudus, berubah menjadi tape itu ya, menjadi sesuatu yang berbeda sama sekali, dan itu dialami sebagai perjumpaan dengan Allah. Iya. Walaupun kadang-kadang selesai ibadah masih ada orang komen, tadi angkurnya kok beda ya, misalnya gitu ya. Oh ini, iya. Ini belinya di mana sih? Beli di mana? Ya kadang-kadang gitu juga. Jadi, tapi penghayatan itu kan proses ya, Mas. Artinya ternyata gereja itu kan juga beragam sekali pada tahapan-tahapan penghayatannya gitu. Makanya nggak salah Yesus bilang seorang penabur menaburkan benih. Ada yang memang baru dengar firman, keluar pintu sedikit hilang gitu firmannya gitu, makan burung kan. Ada itu juga gitu. Tapi memang itu, kita harus melatih diri untuk sampai pada tahap tanah yang subur tadi ya. Menyiapkan diri dan menghayati gitu kan. Nah, itu proses yang harus kita siapkan gitu. Ya itu tadi menarik sekali. Kalau misalnya mungkin di GKJ Bandung mungkin diingatkan gitu ya tiap yang bertugas atau ibadah. Kalau nggak persiapan dosa kayaknya udah pada kabur semua. ya tapi itulah maksudnya. Tapi ya itu suatu cara emang kita ibadah itu serius, nggak main-main. Supaya lebih lengkap. Bukan hanya kalau tidak persiapan atau terlambat hadir berdosa, bukan hanya itu. Kalau ditepati pahalanya melimpah. Oh, ada itunya juga. Betul itu, banyak. Coba kita alami itu. Begitu persiapannya matang, pahalanya melimpah itu. Ya tentu tidak. Itu hanya bahasa supaya balance. Oke. Ya itulah kita ya. Seribut-ributnya kita ngurus ini semua ya. Dan banyak sekali persepsi. Tadi yang menarik tuh yang Pak Simon sampaikan yang tadi kalau dengan demikian rapihnya persiapan, baiknya persiapan, nanti panggung sandiwara dong jadinya begitu. Tapi ternyata kan yang bisa mematahkan itu ya Roh Kudus yang memurnikan, maksudnya motivasi itu ya. Berarti motivasi itu yang dikuasai oleh Roh Kudus sehingga persiapan yang sangat baik itu ya bukan untuk menciptakan sandiwara, tapi ya memberi totalitas sepenuhnya gitu. Memberi totalitas. Mempersembahkan yang terbaik lah gitu. Jadi kesempatan untuk justru menguji diri ya, untuk genuine ya dalam proses ibadah itu kan itu kesempatan. Kita lebih dulu mempersiapkan, artinya kita tahu apa yang akan terselenggara, tapi pada saat itu kita mengukur diri. Saya siap nggak masuk ke sana? Ya itu kan genuinitasnya kita. Beda dengan orang yang memang tadi itu saksi yang tidak melihat peristiwa kan lain ya, dia nggak ngerti tapi dia akan masuk ke peristiwa itu, ya akan terlihat juga pada akhirnya itu topeng apa asli gitu kan, terasa ke orang dalam proses-proses ibadah itu kan kita berhadapan dengan sang hidup ya, sang sumber hidup, dan
semuanya itu bisa kita sendiri bisa mengukur kita di dalam genuinitas atau engineering gitu ya, mengengineering orang. Saya makin ke sini lihat banyak juga ya kalau di sosial media dan sebagainya itu orang bisa sangat bagus gitu, tapi sebenarnya di balik itu kan, waduh, ternyata engineering gitu ya. Ya kita bisa kecewa pada ujungnya, "Oh, ternyata gini sih gitu. Dan keruntuhan di toko-toko besar Kristen di abad ini kan di situ mereka simpen simpen ternyata belakangnya ternyata tidak genuine gitu, dan itu menyedihkan sebenarnya, menyedihkan. Ya, ini skandal-skandal gereja-gereja besar ya, kita lihat bisa ikuti di berita-berita ya. Nah, balik lagi ke kita sendiri sebenarnya, kalau persiapan ibadah itu ya sebenarnya ruang untuk kita mempersiapkan diri dalam arti genuinitas dan sebagai saksi yang menguji terus apa kita melihat kehadiran itu atau tidak, kan itu kan kesempatan ya waktu persiapan. Iya. Oke. Ya beda cerita kalau pendetanya ternyata bannya kempes terus naik mendadak, itu kan waduh, itu karunia ilahi ya mas ya. Gimana itu? Persiapan menggantikan itu satu hal yang apa namanya, kadang terjadi ya, urgensi kayak gitu kadang terjadi ya, di luar kontrol istilahnya. Gitu. Ya, oke. Mungkin ada tambahan atau apa? Ini sih mungkin tadi saya ini kan sebenarnya GKJ Bandung itu kan apa ya? Ini agak bukan menyimpang sih. Ini ke topik baru. Jadi GKJ Bandung itu disebut gereja yang ramah anak ya, betul. Atau ya, betul. Nah, apa yang membedakan itu dan gimana sih kita menanggapi kalau anak-anak itu ikut bergabung dalam ibadah di dewasa gitu? Apakah eh, memang harusnya memang kita semua di sana, atau kan kita juga punya sekolah minggu sendiri. Cuman ada kekhawatiran kalau anak-anak di dalam ibadah dewasa mereka tidak mengerti, atau mereka juga mungkin jadi ribut atau malah mengganggu orang yang ingin beribadah gitu. Iya, inilah journey kita menjadi gereja integrasi, Mas. Seperti disampaikan di awal, ibadah dan sakramen itu kan dua sarana pemeliharaan iman yang utama dan tetap ya. Kita ingin sekali memang kehadiran setiap orang ya, mau anak sampai dewasa itu dalam satu kesempatan bersama. Nah, memang gereja modern terutama sekarang kan berafiliasi hebat dengan psikologi ya, dan banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi itu menggambarkan bahwa ya setiap orang punya kebutuhan, dan itu kadang-kadang menggeser gitu realitas gereja dari persekutuan spiritual begitu ya, sebuah komunitas yang disatukan oleh peristiwa Yesus, kepada satu bentuk pemenuhan yang lain, sebutlah misalnya kepuasan atau efektivitas pembelajaran gitu ya. Saya tidak menganggap itu buruk sih. Dalam hal ini memang kita memerlukan juga sekolah minggu untuk pengajaran yang fokus dan sebagainya. Tapi gereja sebagai satu tubuh itu harus memiliki kesempatan untuk beribadah bersama. Bahkan mulai dari gereja ini, hal ini juga kita harapkan turun ke keluarga-keluarga. Keluarga kan kenapa orang susah ibadah bareng gitu? Karena memang di rumahnya juga nggak ada tradisi bareng sama anak-anak gitu. Ya ini satu hal yang mungkin menjadi otokritik kita. Anak-anak jadinya asing ketika mereka datang dalam ibadah-ibadah kita. Dan keasingan itu kan menimbulkan penyesuaian yang tidak mudah. Nah, kita tata sekarang pelan-pelan, semua mengambil bagian di dalam ibadah. Tidak mudah untuk menjadi pemberita untuk semua usia kan, tidak mudah. Tapi proses detox kali ini ya, penghayatan bersama ini kan, kultur kita tuh kultur orang modern tuh sangat segmentasi. Bapaknya kerja, ibunya nggak tahu bapaknya kerjanya di mana ngapain. Ibunya juga aktivitasnya beda, anaknya punya kesibukan masing-masing. Itu beda dengan kok di kampung. Di kampung dulu bahkan usaha keluarga itu kan masih orang punya padi ya, anaknya ikut jemur, apa kan semuanya terlibat di dalamnya. Ini beda sekali sekarang. Nah, ini yang kemudian
menimbulkan apa ya namanya perasaan masing-masing punya urusan gitu dah. Itu makanya kembali kepada hakikatnya gereja saat ini kita coba mendorong gereja yang tergenerasi, gereja yang juga ramah anak. Semua proses itu kan perlu adaptasi. Jadi memang pada proses awal kita juga menangkap masukan dan pandangan ya, tetapi pelan-pelan kita mencoba mengajar bahwa kalau tidak sekarang kita membawa anak kita melihat bagaimana kita beribadah kepada Tuhan dalam ibadah kita, anak-anak juga menjadi asing dengan itu semua. Kalaupun kita harus melakukan penyesuaian, kita akan lakukan. Tapi kembali kepada pertimbangan-pertimbangan yang kita punya, tidak meninggalkan tradisi, tapi juga bisa relevan. Gitu. Itu Mas Eno. Ya kalau Pendeta Simon sendiri menanggapi gereja intergenerasi itu seperti apa sih? Gereja intergenerasi, gereja ramah anak, gitu ya. Oke, itu usaha-usaha yang sangat baik gitu ya, baik dalam arti ya memang diperlukan untuk menghadapi zaman yang berubah ini. Akan tapi saya perlu memberi catatan begini, kita harus paham gitu ya, paham betul apa yang kita lakukan supaya ketika nama itu dipakai kita nggak mengalami pendangkalan makna di dalam forum-forum yang tercipta di dalam nama itu. Misalnya gereja ramah anak gitu ya. Apa sih ramah anak? Apakah ada Mickey Mouse-nya di gereja, salibnya diganti menjadi Hello Kitty, misalkan begitu? Bukan. Ya, ini kita harus paham bahwa istilah anak itu ternyata adalah sebuah terminologi antropologis yang berkembang seiring dengan perubahan zaman. Dulu anak itu adalah properti. Properti itu ya benda yang kita miliki, ya lalu kemudian di stok untuk apa? Ya untuk bekerja di ladang, ya misalnya untuk penerus garis keturunan atau apapun. Anak adalah properti itu pernah terjadi dan sekarang pun sedang terjadi. Ya ada pada kelompok-kelompok tertentu. Nah ini ditantang oleh antropologi modern. Antropologi itu paham tentang figur manusia di kepala kita. Misalkan begini, kalau kita lihat ada tukang copet dipukuli di pasar, apa yang kita lakukan? Ikut mukuli, nonton, atau broadcast? Sekarang broadcast ya. Pilihannya tambah lagi. Ya, saya pernah mengalami waktu itu belum zamannya broadcast, ada pencuri mobil ayah saya digerebek orang-orang kampung. Wah, orangnya diajak sampai apa yang saya lakukan, saya peluk orang itu. Wah, saya sempat mau dihajar juga ya. Sampai akhirnya polisi datang, selesai. Tapi pengalaman itu membuat saya belajar seumur hidup sampai sekarang bahwa pada peristiwa-peristiwa di mana antropologi orang berubah, itu yang memukul bisa merasa heroik kok, karena yang dipukul bukan manusia. Tiba-tiba yang orang itu sepertinya mengalami perubahan nilai kemanusiaan. Itulah yang saya maksud dengan perubahan antropologis. Nah, di sini di kepala kita itu anak juga begitu. Dulu antropologinya anak adalah properti. Nah, gerakan-gerakan gereja ramah anak mencoba memperlihatkan anak bukan properti. Anak adalah human being seutuhnya, insan manusia seutuhnya. Maka perasaannya perlu dihargai, kegelisahannya perlu dihargai, pemberontakannya perlu dihargai. Kalaupun mau diajar, dia harus diajar dengan cara yang dia mengerti. Masalahnya apa, bagaimana cara berkembangnya, dan seterusnya. Dulu kalau di sekolah, kuku panjang gimana kita? Pakai pegangan. Ya, misalkan karena antropologinya mungkin gaya pawang. Ya, rasa sakit itu menolong untuk memberi ya atasnya.
Itu punishment and reward, ada di psikologi. Sekarang bagaimana? Kalau guru pukul pakai penggaris, dikira agak Malah ini ya. gurunya kena pidana. Nah, itu ada perubahan antropologi dan itu juga menimbulkan masalah baru dan seterusnya. Kita nggak bahas itu, tapi kita bahas bahwa gereja ramah anak itu dibicarakan dalam perkembangan antropologi ini. Nah, sekarang kalau kita sadar, oh ini masalahnya di soal antropologi, maka kita dalam menciptakan gereja ramah anak, situ. Ini persoalannya bagaimana gereja menjadi agents untuk melihat anak sebagai human being seutuhnya. Oke. Ya, terima kasih untuk ini ya. Jadi kita justru harus memahami anak itu apa dulu ya. Jadi apa yang kita ternyata ya memang manusia seutuhnya ya harus kita hargai. Jadi ya kita anggap sebagai jemaat ya orang jemaat ya jemaat juga gitu. Iya, Ya, jemaat jemaat anak. juga gitu. Oke, ya gitu sih. Terima kasih mungkin untuk pembicaraan kita hari ini ya cukup banyak yang kita dapatkan. Eh, ya tapi ini kita ngomongin soal ibu tokunnya ini mungkin dari masing-masing kita ada yang mungkin ingin beri komentar atau tanggapan atau kesimpulan dari apa yang kita dapatkan hari ini tentang ibu tokun menata gereja. Mungkin dari Mas Fatria ada komentar atau kesimpulan. Kesimpulan paling ya, kesimpulan. Pendek sih yang saya simpulkan, kehidupan gereja ini pusatnya ya Yesus Kristus ya gitu. Jadi jangan sampai semua hal dalam kehidupan bersama bergereja itu entah itu ya yang memang ritus-ritus atau memang yang bukan, jangan sampai tidak lagi berpusat kepada Yesus Kristus itu sendiri. Itu sih paling kalau saya kesimpulannya. Oke, terima kasih. Menarik ya. Pendeta Daru, silakan. Iya, saya juga dari percakapan kita ini melihat ya dinamika bergereja itu sebagai tanggapan terhadap kehadiran karya Tuhan ya. Respon kita ini buah dari pekerjaan Allah, dan pada saat yang sama juga persekutuan yang memberikan tanggapan terhadap karya Allah itu. Gereja dari dulu sampai sekarang saya pikir tidak pernah berubah, yaitu persekutuan yang ada di dalam Tuhan Yesus dan juga oleh karena Kristus gitu. Hal-hal yang kita kelola atau tata di dalam hidup bergereja ini pusatnya ke sana ya. Itu satu hal yang bisa kita hayati dari percakapan ini ya. Terasa sekali gitu ya, karena dinamika kan berubah. Bisa jadi orang beberapa generasi mendatang punya satu realitas baru, dan bagaimana kita kemudian tetap menjaga bara itu dia, apa namanya itu, anugerah yang kita terima itu sebagai sebuah kekayaan rohani yang berharga dari masa ke masa, itu yang saya pikir menjadi tugas kita di dalam urusan merawat ribut rukun gereja ini ya, harus terus mengarah kepada salib Tuhan gitu ya. Kasih Pak Pendeta Simon. Bagaimana untuk merawat ribut rukunnya gereja. Nah, tadi saya misalkan mengungkapkan beberapa contoh ya yang saya alami, saya hayati. Mungkin ada yang kontroversial. Apa yang harus saya lakukan menghadapi isu-isu itu? Kata kuncinya adalah devosi pada gereja, rasa cinta pada gereja, maka saya akan punya semboyan. Saya datang bukan untuk dilayani oleh gereja, tapi untuk melayani gereja. Sebab Tuhanku itu datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Bahkan untuk memberikan nyawanya. Maka saya mulai meresapkan hal lain. Tugas kita bukan hanya untuk melayani, tapi untuk ikut menebus. Berarti ikut dalam ribut bingar-bingarnya gereja itu. Kalau menebus itu nggak mudah, itu menyakitkan gitu ya. Tapi kita harus bertahan di sana. Dan salah satu semboyan yang saya pakai untuk menebus untuk ikut dalam penebusan adalah pedoman kesepahaman dengan gereja. Jadi kan saya kadang berpikir liar atau untuk mengembangkan sesuatu, saya melakukan ini atau itu, seperti contoh kadang tempo-tempo membakar dupa gitu ya.
apa yang saya lakukan? Gini, jika gereja mengatakan bahwa yang kupikirkan itu hitam, padahal aku berpendapat itu putih, maka aku akan mengubah. Oh, yang aku lakukan bukan keliru. Jadi aku membuat pikiranku sepaham dengan gereja. Uh, jadi itu mungkin untuk menjinakkan apa ya ego saya yang kadang ingin jadi serba kan bebas pikir apa aja. Saya mencoba pikir kalau ini dikerjakan gereja akan makin ribut, dan kalau makin ribut itu Tuhan akan semakin terluka. Ayo kita pikir cara gimana tetap gereja harus hidup, ada keributan tapi keributan itu tidak melukai Tuhan. Gitu. Mungkin itu nggak jelas tapi mungkin benar. Ya. Ya. Sangat filosofis sekali ya. Jadi ya, tapi itu semoga ya kalau dari saya semoga yang mendengarnya bisa mendapatkan ya maksudnya semua pengetahuan baru, sebuah pemahaman baru tentang bagaimana mungkin dari PPAGKJ bagaimana mencoba untuk menata kehidupan bergereja gitu, ada tagar talak segala macam. Nah, mungkin kalau dari saya sih yang saya dapat ya kita coba pahami dulu apa yang kita lakukan, apa yang kita ketahui. Jangan-jangan karena pemahaman kita yang salah malah itulah yang menyebabkan kita salah gitu. Jadi kita yang tadi seperti dikatakan kalau kata gereja putih, kata gereja hitam, saya nganggapnya putih, ya itu tuh ya benar yang benarnya hitam. Ya berarti kita yang harus mengubahnya itu supaya tidak terjadi keributan antar kita. Jadi itu tadi saya sangat terkesan tentang devosi tadi. Ternyata pemahaman kita bisa membuat kita jadi bertindak kayak tadi karena kita mencintai gereja kita jadi oh mau yuk kita bersihkan mimbar seperti itu. Ternyata dari pemahaman bisa berefek ke tindakan kita juga itu. Ya itu semoga bermanfaat bagi kita semua. Harapannya tentu saja kita bisa rukun semua di dalam gereja ini. Kalau ada keributan seperti yang tadi disampaikan, ya wajar kita semua masih berproses. Kita orang berdosa yang diselamatkan Allah dan kita coba connect yuk sama Tuhan. Itulah yang bisa buat kita bisa rukun gitu. Oke, terima kasih semuanya ke Pak Pendeta Simon, Pak Pendeta Daru, Mas Patuya, terima kasih. Ya demikian podcast kita hari ini. Semoga berguna bagi kita semua dan menjadi berkat. Kita jumpa lagi di podcast episode selanjutnya. Nah.